warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Adinda Saputri. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil artikel yang sudah saya buat. Sejak era revolusi hijau, penggunaan pestisida itu di sektor pertanian meningkatkan sangat masif untuk menghasilkan produksi pangan. Nah, namun yang sering kita lupakan itu adalah kemana sih perginya sisa-sisa pestisida tersebut. Nah, melalui aliran air atau runoff saat hujan, residu kimia ini terbawa dari lahan pertanian menuju sungai dan bermuara di laut. Nah, dari sistem laut akhirnya menjadi sink atau tempat penampungan akhir dari polutan darat. Nah, masalah utamanya itu adalah sebagian besar pestisida sintesis bersifat lipofilik atau artinya itu mereka ini tidak mudah larut dalam air, tetapi melainkan larut dalam lemak dan mengendap di sedimen serta tubuh organisme laut. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kita akan membongkar analisis toksisitasnya, yaitu bagaimana mekanisme pestisida ini bisa merusak biota laut pada tingkat molekuler dan seluler. Nah, yang kedua yaitu kita masuk ke kajian fisiologi untuk melihat kerusakan fisik yang terjadi pada organ vital seperti insang, hati, dan ginjal. Nah, yang ketiga itu adalah kita akan melakukan evolusi ekologis untuk melihat bagaimana dampak racun ini meluas ke seluruh jaringan makanan di laut. Nah, selanjutnya yaitu jalur utama paparan toksikan. Nah, bagaimana sih racun pestisida ini bisa masuk ke dalam tubuh ikan atau biota laut? Nah, yang pertama yaitu melalui respirasi. Nah, di respirasi ini dia bisa menyebar melalui lembaran membran insang yang sangat tipis. Nah, saat ikan bernapas, pestisida ini yang terlarut di air langsung terserap ke pembuluh darahnya. Yang kedua yaitu absorpsi dermal. Di sini yaitu maksudnya penetrasi langsung melalui kulit atau eksoskeleton. Terakhir merupakan ingesti. Nah, ingesti ini tersebar melalui rantai makanan dan di mana makanan ini akan memakan mangsa atau mikroalga yang sudah terkontaminasi pestisida. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme toksisitasi molekuler. Nah, di mekanisme ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu inhibisi enzim AC. Nah, sekarang ini kita akan memasuki ke bagian yang sangat krusial, yaitu mekanisme molekulernya. Nah, jenis pestisida seperti organofosfat dan karbamat bekerja sebagai neurotoksin. Nah, di dalam kondisi normal, tubuh kita dan hewan memiliki enzim yang bernama asetilkolinesterase. Nah, yang berfungsi memotong atau menetralkan sinyal saraf agar otot bisa rileks kembali setelah bergerak. Nah, namun pestisida sendiri ini akan memblokir atau menghambat kerja enzim AC tersebut. Nah, akibatnya sendiri sinyal saraf akan terus menumpuk di celah sinapsisnya, kemudian akan menyebabkan ikan mengalami kejang otot yang hebat atau tremor, kemudian kelumpuhan sistem saraf, dan berakhir pada kematian karena gagal napas. Nah, kemudian yang kedua yaitu ROC dan stres oksidatif. Nah, selain merusak saraf, paparan kimia pestisida akan memicu pembentukan ROC atau reaktif oksigen spesies atau bisa disebut radikal bebas secara berlebihan di dalam sel. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada pada gambar yang ada di samping, molekul oksigen ini akan diubah menjadi superoksida dan hidrogen peroksida yang sangat reaktif. Nah, ketika antioksidan alami di dalam tubuh ikan tidak mampu lagi menetralkan ROC ini, terjadilah stres oksidatif. Nah, dampaknya sendiri itu sangat merusak terjadi Nah, dampaknya sendiri ini sangat bisa merusak tubuh ikan sendiri. Nah, setelah terjadilah peroksidasi lipid yang menghancurkan membran sel, kerusakan atau fragmentasi DNA yang memicu mutasi serta kegagalan metabolisme protein. Kemudian selanjutnya yaitu resiko atau manajemen resiko, atau bisa kita sebut dengan dampak histopatologi organ.
Nah, di dalam resiko dan manajemen resiko ini terdapat tiga macam kerusakan yang terjadi. Yang pertama yaitu pada insang. Nah, di insang sendiri ini terjadi hiperplasia atau penebalan sel dan fusi lamela atau lembaran insang yang menyatu. Kemudian hal ini akan membuat ikan ini kesulitan mengikat oksigen dan mengalami hipoksia. Kemudian yang kedua yaitu pada hati atau liver. Terlihat vakuolisasi sitoplasma yang parah karena hati dipaksa bekerja ekstra keras untuk mendetoksifikasi racun. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada ginjal. Nah, di ginjal sendiri ini terjadi penyusunan glomerulus yang mengacaukan sistem osmeragulasi atau keseimbangan cairan tubuh ikan. Nah, selanjutnya yaitu biomarker hematologi. Di dalam biomarker hematologi ini terbagi menjadi 3, yaitu parameter darah, respon toksin, dan indikasi klinisnya. Nah, yang pertama yaitu kadar hemoglobin atau Hb dan sel darah merah atau TSC. Itu akan menurun drastis menandakan bahwa ikan ini mengalami anemia dan hemolisis atau pecah sel darah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu total leukosit atau sel darah putih ini akan meningkat tajam sebagai respon imun yang akan melawan stres toksik. Kemudian selanjutnya yaitu glukosa darah ini akan melonjak tinggi yang merupakan indikator bahwa ikan ini akan berada di dalam kondisi stres akut. Nah, selanjutnya yaitu bioakumulasi dan biomagnifikasi. Nah, bioakumulasi dan biomagnifikasi ini memiliki dampaknya ini tidak berhenti di ikan saja. Tetapi disinilah fenomena biomagnifikasi ini terjadi karena pestisida ini persisten dan larut dalam lemak. Kemudian konsentrasinya akan berlipat ganda setiap kali berpindah ke tingkat trofik yang lebih tinggi dari plankton ke ikan kecil, kemudian ke ikan yang besar, kemudian ke ikan yang paling besar. Nah, predator puncak yang ada di bumi sendiri itu adalah kita, manusia. Nah, saat kita mengonsumsi seafood yang tercemar secara terus-menerus, beban kronis pestisida ini akan berpindah ke tubuh kita, memicu resiko kanker, gangguan hormonal atau endokrin, dan neurotoksisitas dalam jangka yang panjang. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Sebagai informasi pendukung, data-data yang saya sajikan ini dirangkum menggunakan metode sistem literatur review atau SLR. Di sini saya menganalisis 20 artikel riset primer bereputasi, baik nasional maupun internasional dari Scopus dan Science Direct dengan kata kunci terkait toksisitas dan histopatologi pesisir. Nah, adapun kesimpulannya yaitu pestisida adalah ancaman nyata yang menyebabkan kerusakan multiorgan dan kegagalan saraf pada biota laut yang pada akhirnya mengancam keamanan pangan manusia melalui biomagnifikasi. Nah, di sini kita juga harus mendorong kebijakan penanganan limbah pertanian yang lebih ketat melalui beralih ke biopestisida yang ramah lingkungan, contohnya, kemudian serta melakukan monitoring biomarker perairan secara berkala. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.